Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lestari. Saya di sini akan menjelaskan tentang telaah materi PAI di sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Baik, untuk materi yang pertama yaitu telaah dan pengembangan materi Al-Quran Hadis di SD. Untuk CP dan TP Kumernya, yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca, menghafal, memahami makna sederhana ayat atau hadis terpilih. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap religius, jujur, disiplin, dan berakhlakul mulia. Dan untuk data lapangan, yaitu yang pertama pembelajaran ini masih dominan hafalan. Yang kedua yaitu pemahaman makna dan penerapan sikap itu perlu diperkuat melalui aktivitas kontekstual. Untuk analisisnya, di sini yang pertama materi ini perlu disederhanakan sesuai tahap kognitif SD. Dan yang kedua yaitu penguatan makna dan praktik lebih penting daripada jumlah hafalan. Untuk tujuannya yang pertama yaitu membiasakan interaksi dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu menginternalisasi nilai dalam perilaku sehari-hari. Untuk metodenya yang pertama itu ada storytelling, tanya jawab, permainan edukatif, dan pembiasaan dan keteladanan. Untuk materi inti di sini ada ayat pendek dan hadis tentang adab, kejujuran, kebersihan, dan makna sederhana dan contoh konkretnya. Untuk intisari yaitu yang pertama integrasi CP atau TP-nya ini realitas kelas dan metode aktif. Yang kedua itu fokus pada pemahaman sikap dan pembiasaan nilai Islam. Baik, untuk materi yang selanjutnya atau yang kedua yaitu telaah dan pengembangan materi Al-Quran hadis SMP dan SMK atau SMK. Untuk CP dan TP kurikulum merdekanya, untuk tingkat SMP sendiri itu memahami makna Al-Quran hadis dan membiasakan sikap Qurani. Untuk tingkat SMA dan SMK ini menganalisis kandungan, konteks, dan penerapan nilai Al-Quran hadis secara kritis. Untuk data lapangannya, yang pertama itu pembelajaran ini masih dominan hafalan. Yang kedua yaitu pemahaman konteks dan implementasi sikap belum optimal. Yang ketiga yaitu keterbatasan variasi metode aktif. Untuk analisis dan tujuan, di sini yang pertama itu perlu pergeseran dari hafalan ke pemaknaan dan refleksi. Dan untuk tujuan di sini yaitu untuk membentuk peserta didik beriman, bernalar kritis, dan berakhlak. Untuk metode dan materinya di sini metode ini untuk metode diskusi ayat, diskusi kasus, refleksi, project based learning. Untuk materinya di sini ada ayat tematik, hadis pilihan, asbabun nuzul, urut, dan nilai moderasi. Untuk intisari dan sintetisnya di sini integrasi teks konteks realitas. Yang kedua yaitu fokus pada nilai, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Yang ketiga yaitu Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup, bukan sekedar teks. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu telaah dan pengembangan materi akidah SMP dan SMA atau SMK. Untuk CP dan TP Kumer, untuk tingkat SMP sendiri itu memahami rukun iman, tauhid dasar, dan implikasinya dalam sikap sehari-hari. Untuk tingkat SMA atau SMK, di sini menganalisis konsep akidah secara rasional, dalil, moderasi beragama, dan isu keimanan kontemporer. Untuk data lapangannya, di sini pembelajaran masih dominan hafalan. Yang kedua yaitu pemahaman kritis dan aplikatif rendah. Dan untuk tetangga sendiri di sini pengaruh media digital dan informasi keagamaan instan. Dan untuk analisisnya di sini diperlukan pendekatan kontekstual, dialogis, dan reflektif agar akidah bermakna dan membentuk karakter. Untuk tujuannya di sini membentuk iman yang kokoh, rasional, moderat, dan terintegrasi dengan akhlak. Untuk metodenya di sini untuk ada problem based learning atau PBL, diskusi kasus keimanan, refleksi nilai,
literasi Al-Quran dan hadis, dan proyek materi inti, dan proyek profil pelajaran Pancasila. Dan untuk materi inti di sini ada tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, rukun iman, iman dan iptek, iman dan akhlak, dan lain-lain. Dan untuk intisarinya di sini materi akidah ini harus benar secara dalil, relevan secara konteks, dan berdampak pada sikap sehingga siswa beriman kritis dan moderat. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu telaah dan pengembangan materi akhlak SD. Untuk CP dan TP kurikulum merdekanya di sini untuk CP sendiri peserta didik menunjukkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk TP-nya di sini peserta didik mampu memahami, meladani, dan membiasakan akhlak terpuji di sekolah dan rumah. Untuk data lapangannya di sini pembelajaran akhlak itu masih dominan ceramah dan hafalan. Untuk nilai akhlak itu belum konsisten tercermin dalam perilaku siswa. Dan untuk pembiasaan dan keteladanan belum terprogram optimal. Dan untuk analisis diperlukan pendekatan kontekstual, keteladanan guru, dan penguatan budaya sekolah. Untuk akhlak efektif jika dipelajari melalui pengalaman nyata dan refleksi. Untuk tujuan pengembangan di sini menanamkan akhlak mulia secara sadar dan berkelanjutan, membentuk karakteristik siswa melalui pembiasaan positif. Untuk metode pembelajarannya di sini keteladanan, pembiasaan harian, kisah teladan atau storytelling, diskusi sederhana, dan refleksi proyek perilaku baik atau project based center. Untuk materi inti akhlak SD ini yaitu jujur, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, hormat kepada guru, orang tua, peduli dan tolong menolong. Untuk intisari diskusi ini yaitu materi akhlak di SD ini harus bertransformasi dari sekadar diketahui menjadi dibiasakan melalui keteladanan, pengamalan nyata, dan budaya sekolah dan yang konsisten. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu telaah dan pengembangan materi akhlak SMP dan SMA atau SMK. Untuk CP dan TP kubernya untuk tingkat SMP sendiri itu pembiasaan akhlak terpuji, jujur, disiplin, tanggung jawab. Dan untuk tingkat SMA dan SMK, internasionalisasi, akhlak mulia, integritas, empati, moderasi, etika sosial. Dan untuk data lapangannya di sini pembelajaran cenderung kognitif atau ceramah. Tantangan konsistensi perilaku siswa. Dan untuk analisis ini perlu pendekatan kontekstual atau reflektif. Akhlak harus dihubungkan dengan realitas siswa, sekolah, keluarga, digital. Untuk tujuannya di sini membentuk karakter berakhlak mulia dan bertanggung jawab sosial. Metodenya ada PBL, BCBL, diskusi kasus, keteladanan, refleksi. Untuk materi intinya di sini ada akhlak kepada Allah, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan media digital. Untuk intisarinya yaitu integrasi CP dan TP, metode aktif dan konteks nyata efektif membantu karakter. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu telaah dan pengembangan materi SPI SD. Untuk CP dan TP kumernya, di sini peserta didik mengenal peristiwa dan tokoh penting dalam sejarah Islam serta meladani nilai akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk data lapangannya, pembelajaran SPI SD ini masih dominan hafalan. Siswa lebih tertarik pada materi disajikan melalui cerita, gambar, dan aktivitas kontekstual. Dan untuk analisisnya, di sini materi SPE perlu disederhanakan, kontekstual, dan berbasis nilai agar bermakna serta membentuk karakter peserta didik. Untuk tujuan pembelajarannya di sini menumbuhkan pemahaman sejarah Islam, keteladanan akhlak Nabi dan sahabat serta sikap religius dan toleran. Untuk metode pembelajarannya di sini ada storytelling, diskusi sederhana, tanya jawab, reflektif, proyek mini, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Untuk materi intinya di sini peristiwa penting Islam, Mekah Madinah, tokoh teladan, dan nilai kejujuran, amanah, kerja sama. Untuk intisarinya di sini yaitu SPI SD harus dikembangkan secara naratif, kontekstual, dan reflektif agar serasi dengan CP atau TP kurikulum merdeka dan berdampak pada sikap serta perilaku siswa. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu telaah dan pengembangan materi PAI SD.
Untuk CP dan TP PAISD Kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua itu memahami dan mempraktikkannya nilai Al-Quran, akidah akhlak, fikih, dan SKI secara kontekstual. Untuk telaah materi atau buku atau modulnya, di sini materi sudah selaras dengan CP, namun masih dominan naratif. Untuk kegiatan reflektif dan aplikatif perlu diperkuat lagi. Dan untuk integrasi profil pelajar Pancasila belum optimal. Untuk data lapangannya di sini pembelajaran cenderung hafalan. Yang kedua yaitu metode ceramah masih dominan. Yang ketiga yaitu siswa lebih aktif saat praktik, ceria, dan diskusi kontekstual. Untuk analisis dan pengembangannya di sini, yang pertama itu materi perlu dikontekstualkan dengan kehidupan siswa. Yang kedua itu fokus pada makna, sikap, dan kebiasaan religius. Yang ketiga itu penguatan moderasi beragama sejak dini. Untuk tujuan pengembangan atau pembelajarannya di sini, siswa memahami, menghayati, dan membiasakan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode dan strateginya di sini ada 3, yaitu yang pertama storytelling, project based learning, praktik ibadah, dan diskusi sederhana. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan keteladanan. Untuk intisarinya, PAISD efektif bila selaras dengan CP dan TP, berbasis realitas siswa, aktif dan berorientasi pembentukan karakter, bukan sekedar penguasaan materi. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu telaah dan pengembangan materi PAI, SMP, dan SMA atau SMK. Untuk telaah CP dan TP PAI Kurikulum Merdeka ini berorientasi pada iman, takwa, akhlak mulia, moderasi beragama, dan profil pelajar Pancasila. Untuk TP-nya itu menuntut pembelajaran kontekstual, reflektif, dan aplikatif. Untuk telaah materi atau buku paket atau modul ini, materi normatif dan konseptual sudah memadai. Dominasi aspek kognitif itu perlu penguatan efektif dan psikomotor. Untuk konteks kehidupan nyata, siswa masih terbatas. Dan untuk data lapangannya, di sini metode ceramah dan hafalan masih dominan. Diskusi, proyek, dan refleksi belum optimal. Penilaian sikap belum konsisten dan autentik. Dan untuk pengembangan materi dan metodenya, untuk materi sendiri itu studi kasus aktual, toleransi, etika digital, keadilan sosial. Untuk metodenya ada BCBL, problem based learning, diskusi reflektif. Untuk asesmennya ada diagnostik, formatif, autentik, sikap, dan aksi nyata. Untuk intisarinya, integrasi CP dan TP ini materi kontekstual, metode aktif, dan asesmen autentik. PAI diarahkan tidak hanya ke knowing tapi being dan doing. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.